Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Halo sahabat bahasa, kembali lagi di Siniar Sasambo edisi B1, Bincang Bersama Tokoh. Kali ini kita sudah kedatangan 6 bintang dari Kabupaten Lombok Timur. Mereka baru saja dianugerahi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan predikat pemenang terbaik 7 atau sama dengan harapan 1. Luar biasa, mengalahkan ribuan tim musikalisasi puisi di seluruh Indonesia. Langsung saja kita sambut, ini dia tim musikalisasi puisi SMAN 1 Selong. Selamat siang. Selamat siang. Wih, ini rame ya sahabat bahasa. Podcast kita hari ini, siniar kita hari ini ada 6 orang langsung, 5 anggota tim musikalisasi puisi dan 1 lagi adalah pelatihnya gitu ya. Apa kabar Pak Nizar? Alhamdulillah baik Bu Era. Wih, luar biasa. Ini kenalan dari seluruh staf Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak lama karena beliau memang sangat aktif, selalu turut serta ya Bapak ya? Ya, insya Allah setiap tahun. Insya Allah. Udah berapa tahun Bapak turut serta sebagai pelatih musikalisasi puisi? Kurang lebih 7 tahun lah, 2019. Wah. Dia 6 tahun ya, kayak gitu 6 lah. tahun ya, 6 luar tahun. biasa. 6 tahun berturut-turut dan ini pertama kalinya sampai ke tingkat nasional? Ini kedua kalinya. Ini kedua kalinya ke tingkat nasional. Luar biasa. Sudah mengantarkan 6 ya. 6 tim musikalisasi puisi dan 2 diantaranya maju ke tingkat nasional. Perlu diketahui sahabat bahasa bahwa dalam seleksi Festival musikalisasi puisi ini ada banyak tahapannya di tingkat provinsi. Seleksinya ada 2 kali dan kemudian untuk sampai ke tingkat nasional itu juga masih diseleksi kembali dan luar biasanya masuk ke dalam 10 besar mengalahkan ratusan lah ya mungkin ya sedikitnya ratusan tim musikalisasi puisi di seluruh Indonesia. Bagaimana Bapak perasaannya? Alhamdulillah puas dan bangga. Walaupun masih keinginannya tetap juara 1 nasional ya suatu saat ya. Amin. Ya, insya Allah di tahun-tahun berikutnya bisa mengantarkan adik-adik ya Amin, Bapak ya amin. sampai ke juara nasional. Nah ini mungkin saya bertanya ke Pak Nizar terlebih dahulu sebelum ke adik-adik. Apa sih Pak yang memotivasi Bapak paling kuat untuk terus membina adik-adik ini untuk mengikuti festival musikalisasi puisi ini? Ini 6 kali loh Bapak, ini pencapaian yang luar biasa. Oke. Yang pertama karena Mbak Era, musik adalah hobi dulu yang pertama. Alangkah lebih baik kalau hobi itu bermanfaat bagi banyak orang, terutama di dunia pendidikan karena saya adalah seorang guru. Jadi bagaimana memanfaatkan hobi demi sebuah sesuatu yang bermanfaat di bidang pendidikan. Maka ini double job istilahnya ya, double keuntungan gitu. Yang pertama keuntungannya saya bisa bermusik dan keuntungan yang kedua saya bisa memajukan pendidikan bangsa melalui musik. Itu luar biasa ya. Dapat 2 gitu ya Pak ya. Dapat 2. Iya, sekali mendayung langsung 2 pulau terlampaui. Betul sekali. Ya, betul. Pulau yang pertama adalah kepuasan karena memang itu hobi. Betul. Begitu ya Bapak ya. Yang kedua adalah ya melibatkan anak-anak sebagai pendidik untuk bisa mencapai prestasi tersebut. Betul. Luar biasa. Nah, kalau adik-adik nih di sini mungkin ada yang mewakili 1 ya. Mungkin nanti jawabnya gantian ya satu-satu. Apa yang paling memotivasi adik-adik untuk mengikuti festival musikalisasi puisi ini? Siapa yang mau jawab? Oke, boleh sambil diperkenalkan namanya ya. Ini mohon maaf sekali saya lupa memperkenalkan namanya. Iya, perkenalkan nama saya Bayi Rindang Damara. Biasa dipanggil Rindang. Iya, Rindang boleh. Apa yang memotivasi Rindang nih untuk mengikuti festival musikalisasi puisi? Apa dipaksa oleh Pak Nizar? Ikut pokoknya. Enggak. Yang memotivasi itu juga saya juga hobi juga. Itu juga kita bisa belajar terus apa ya? Ya bisa belajar lebih banyak lagi dan berpengalaman. Lebih berpengalaman. Oke, menambah pengalaman ya Rindang ya. Ini saya perkenalkan juga Rindang ini adalah salah satu pemenang dari Festival Tunas Bahasa Ibu ya waktu SMP. Luar biasa dan waktu SMA menoreh prestasi kembali tetapi di musikalisasi puisi. Ada yang punya jawaban lain mungkin? Cica? Yang lain. Oke.
Boleh perkenalkan namanya? Baik, perkenalkan saya Ahmad Syauki Junior Saputra, biasa dipanggil Oki. Motivasi terbesar saya mengikuti festival musikalisasi puisi di tahun 2025 ini karena saya juga memiliki hobi sebagai musisi, Memegang apa? memegang keyboard, Oh, alat keyboard. keyboard. Jadi saya mengikuti lomba ini dengan motivasi saya mengembangkan skill, mengasah kemampuan saya, tentunya mencari pengalaman juga, mencari pengalaman baru, dan Oke. ya, Mencoba sesuatu yang baru. Oh, Iya. luar biasa ya, keren sekali. Karena sejatinya musikalisasi puisi ini bukan sesuatu yang cukup umum begitu ya, seumum mungkin band-band tertentu begitu atau apa ya yang lebih sering sekarang kayaknya solo gitu ya. Pasti Rindang juga sebagai vokalis berawalnya juga dari solo begitu. Baik, nah untuk Pak Nizar nih, Pak Nizar sedikit. Nah, setelah Pak Nizar nanti teman-teman lagi ya. Oke. Untuk Pak Nizar, untuk puisi sendiri Bapak, kan tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa musikalisasi puisi ini kan sesuatu yang berbeda, Betul. dimulai dari puisi dan ada proses yang harus dilewati yaitu penafsiran terlebih dahulu, baru kemudian mengubah ke puisi begitu. Nah, kemudian apa yang menurut Pak Nizar cukup sulit dari penggubahan puisi ini, Pak? Oke, jadi yang paling susah itu adalah menemukan makna di setiap puisi. Kebetulan yang mana yang akan kira-kira orang akan bersepakat ini makna puisi ini seperti ini. Susah ketika kita memiliki sudut pandang sendiri, sementara nanti orang lain berpikir berbeda. Jadi kita usahakan nyari puisi yang kira-kira semua akan sama pandangannya tentang isinya, sehingga membuat nuansa musik itu juga dapat dipahami oleh pendengar itu sendiri. Jadi itu sih intinya menentukan puisi yang mana yang kira-kira sudut pandangnya akan sama dengan pendengarnya. Oke, luar kira biasa begitu. ya. Keren ya. Jadi mengambil yang maknanya mungkin bisa menciptakan makna yang lebih universal Iya, gitu betul, ya. betul, Jadi betul, bisa ya. mudah dinikmati Dinikmati pada begitu. semua orang. Nah, ini saya mau tanya ke teman-teman nih. Sebelum melakukan latihan gitu, latihan dari masuk ke lagu gitu ya. Apa dulu yang langkah-langkah yang dilakukan oleh adik-adik saat berlatih puisi? Karena saya yakin ini ada langkah lain sebelum langsung kita memulai latihan. Karena kan lagunya belum ada. Begitu. Boleh dong satu yang menjawab, mungkin yang biasa mengaransemen atau Oke. Oh, oke. Oke lagi nih. Apa tadi? Oh, ya. Langkah yang kami lakukan sebelum adanya lagu, kami itu belajar memahami makna puisi yang kami pilih, juga sebagai bahan untuk meresapi dan juga bisa diaplikasikan kepada aransemen itu sendiri sebagai bentuk penjiwaan dan juga menambah penguatan kepada arti dari puisi itu sendiri. Oke, luar biasa ya teman-teman. Ini keren banget karena inilah yang sebetulnya menjadi tujuan utama dari terus diadakannya festival musikalisasi puisi sejak tahun 80-an bahkan sebetulnya ini, karena ya memang tentu saja yang menjadi hal utama adalah apresiasi puisinya terlebih dahulu, baru dituangkan menjadi musik. Nah, saya penasaran, adik-adik dalam memilih puisinya apakah dilibatkan? Pemilihan puisi kan puisinya banyak tuh. Ya, ada puisi wajib, puisi apa judulnya kemarin yang puisi wajibnya? Sukma Pujangga. Kemudian puisi pilihannya memilih puisi PB gitu. Adakah yang dilibatkan nih sama Pak Nizar dalam pemilihan puisinya? Untuk pemilihan puisinya kita semua dilibatkan. Wah, luar biasa. Boleh dong satu menjawab? Ada yang mau menjelaskan? Jangan oke. Cica boleh. Bagaimana proses pemilihannya waktu itu? Mengapa puisi PB itu kemudian menjadi puisi pilihan?
Lagging ya, lagging. Nge-lag nih. Sebenarnya alasan puisi PB itu dijadikan puisi pilihan supaya ada perbedaan dari peserta yang lain. Bisa dilihat kemarin mungkin ada beberapa yang sama, hanya kami yang berbeda memilih puisi pilihan tersebut. Iya, betul. Untuk menjadikan bahwa kayak tim kami itu bisa beda dari puisi yang lain, kita bisa juga lolos walaupun puisi pilihannya itu berbeda gitu. Oke, iya luar biasa. Memang sih ini tuh pilihan puisinya cukup unik bagi kami. Karena memilih puisi yang judulnya saja kami nggak pahami gitu. Maksudnya tidak bisa membayangkan sesuatu yang judulnya PB. Bayangkan hanya ada 2 huruf, P dan B. Makanya dan waktu ada yang memilih itu saya cukup kaget karena dari semua puisi bisa-bisanya memilih puisi yang judulnya saja sulit gitu ya di Teman kita rekaman kerjasama PB juga ya, Ya, Pepadu Bajang. Pepadu Bajang. Jadi ya kebetulan yang tempat kami rekaman live-nya kami dibantu oleh teman-teman dari PB Pepadu Bajang. Nah, dengan judul puisi PB juga gitu ya. luar biasa ya. Ada kebetulan ini ya. Benar-benar. Dan menurut juri juga salah satu yang menjadi faktor unggul dari Selong ini adalah pemilihan puisi yang cukup pas begitu, cocok begitu. Nah, kalau menurut Pak Nizar terlebih dahulu mungkin ya, baru nanti dilanjutkan adik-adik biar adik-adik bisa sambil berpikir. Iya. Kalau menurut Pak Nizar, apa sih daya jual dari tim musikalisasi puisi kali ini sehingga mereka bisa lolos sampai ke tingkat nasional, Pak Nizar? Oke, terima kasih. Yang pertama adalah daya jualnya adalah cara mengaransemen yang berbeda dengan yang lain. Karena untuk tahun pertama ini kita mencoba aransemen yang berbeda, lebih ke arah jazz ya. Karena Oki juga mampu memainkan chord-chord yang sifatnya jazz. Jadi kenapa tidak kita coba aja untuk membuat dia menjadi suasana baru. Dan kebetulan juga puisi Sukma Bujangga adalah puisi zaman dulu, ya yang kalau tahun 1930-an lah. Iya, betul. Ya, itu nuansa-nuansa jazz masih kerasa di situ. Jadi kita sesuaikan dengan nuansa pada zaman dahulu, sehingga lahirlah aransemen yang bersifat jazz. Dan kebetulan jazz juga sangat susah dimainkan dan jarang bisa yang mampu bermain. Untungnya ada Oki yang bisa mengajarkan teman-temannya dan mampu memain chord-chord jazz di sini. Sehingga itu adalah menjadi salah satu keunggulan. Kedua juga ada Rindang juga sebagai vokalis yang unggul di sini karena dia juga punya pengalaman seperti Mbak Ira bilang tadi di FTBI dah dia dulu, artinya secara mental dia udah siap gitu ya. Kemudian secara suara dia juga ya lumayan matang lah artinya. Terus berkembang seperti itu sehingga membuat tim ini unggul gitu. Jadi ada juga Cica si penggembira di tim ya. Ini juga keunggulan juga ya. Dan salah satu keunggulan yang kita bikin sama Oki, kami berdua bilang bahwa kita harus menutup kelemahan untuk membuat sebuah keunggulan. Jadi kekuatan itu adalah menutupi kelemahan dan membuka kekuatan. Itu aja sih kelebihan itu. Terima kasih. Luar biasa keren ya, beberapa hal begitu ya, dan ini disadari oleh teman-teman, luar biasanya seperti itu. Dan kami jujur saja waktu di tingkat provinsi begitu kan itu dipilih terlebih dahulu 2 dulu ya, bersaingnya 2, dan kami melihat SMAN 1 Selong waktu itu masih agak bingung begitu, dan luar biasanya adalah ketika membuat video yang kedua yang akan dikirimkan ke nasional itu perkembangannya tuh luar biasa. Jadi warnanya sudah muncul, kemudian kemauannya itu niat untuk memperbaiki itu ada sekali. Ini yang selalu kami kagumi dari SMAN 1 Selong ya. Dari tim-tim sebelumnya pun juga seperti itu. Pasti ada perkembangan di setiap tim ya, dan setiap tahun pun ada perkembangan yang luar biasa. Oke, baik. Saya ingin bertanya pengalamannya ketika di Jakarta gitu ya. Mungkin kedua teman yang tadi belum berbicara bisa sekaligus memperkenalkan diri gitu ya. Oh iya. Jadi perkenalkan, saya Bagus Arif Fandi, bisa dipanggil Bagus atau Arif. Sebelahnya juga. Oke. Silakan. Arif ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathul Aziz, bisa dipanggil Aziz. Aziz, oke. Pengalaman saya ke Jakarta itu yang pertama first time naik pesawat. Wih. First time banget ya, first time experience gitu ya. Lalu bisa jalan-jalan di Jakarta.
Terus dibilang lagi pertama kali naik pesawat di acara itu. Iya. Oh iya, serius. Saya bilang gitu. Terima kasih buat Badan Bahasa udah membuat suasana naik pesawat pertama kali. Oh iya, bagus lah itu naik pertama kali waktu SMA. Saya baru pas ke Lombok ini pertama kali. Gimana ya? Terus apa lagi? Kalau saya pengalaman saya di Jakarta itu makan terus sih. Oh, makan terus ya. Soalnya siang, malam itu pagi makan terus banyak juga itu porsinya. Iya, porsinya ya unlimited ya. Ya. Oke. All you can eat lah. All you can eat ya. Terima kasih panitia dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, terutama pusat pembinaan ya. Ya. Karena pelayanannya luar biasa berarti ya. Ya, terima kasih. Kemudian bagaimana perasaannya bertemu kontingen-kontingen lain? Apakah ada yang berbeda ketika dengan di provinsi, tingkat provinsi? Menurut saya sih banyak yang berbeda. Iya, apa tuh? Selain sound yang mungkin lebih bagus di sana ya. Soundnya lebih bagus sana lah. Iya. Yang berbeda itu orang-orang di sana tuh yang tampil itu lebih profesional. Oke, profesional. Yang lebih jago gitu kita temu di sana. Hmm. Terus juga ya apa ya? Itu aja sih. Itu saja. Sudahkah berteman dengan tim-tim lain? Udah. Oke, sudah tukar Instagram? Kemarin itu ada dari Jogja ya. Oh, dari Ya, Jogja. namanya siapa? Riko. Ya Riko itu sekamar sama Oki ini. Oke, hai Riko. Oh, sekamar sama dari Jogja ya? Ya, Oke, ya, karena ini ganjil Oki. ya jumlahnya gitu. Wih, luar biasa. Mungkin dari Arif? Ini Arif ya? Ya. Aziz, maaf. Alhamdulillah bisa melihat GBK Oke. yang cuma bisa kemarin cuma bisa lihat di HP, TV. Tapi Dengan peserta ya acara. kalau dengan peserta sih cukup kagum karena semua pro cara mainnya. Oke, siap. Cumanya sih. Itu aja ya cumanya. Oke deh. Ih, luar biasa ya. Nah, kemudian nih setelah ini apa yang dilakukan? Ini kan sudah 1 bulan ya berselang sejak kemarin akhirnya tampil di tingkat nasional September kalau tidak salah, pertengahan September, sekarang sudah akhir Oktober. Apakah ada aktivitas latihan setelah kemarin selesai dan dinyatakan memperoleh predikat harapan 1 itu? Teman-teman apakah masih berkumpul? Ya masih. Masih. Dan masih berlatih? Masih berlatih. Terus berlatih. Terus berlatih. Oke. Apa saja aktivitas yang dilakukan? Apakah tampil di tempat-tempat lain? Ya kalau tampil sih kayaknya belum ada ya. Tapi kalau latihan tuh kami lagi ngulik lagu lah. Oh, Ya. luar biasa. Berarti ini masih menjadi satu tim ya? Ya masih. Tetap. Juga ada lomba yang akan diikuti juga. Oh, gitu. Boleh diceritakan mungkin Pak Nizar untuk lombanya? Oke. Saatnya juga lagi masih proses edit video ya. Akan ikut lomba cipta lagu Thanos untuk kedua kalinya. Oh, Thanos. Ya, tapi sekarang personilnya udah berlima. Kalau kemarin mereka bertiga. Sekarang berlima karena mereka bertiga udah juara 1 juga tahun lalu. Harapannya sih sekarang juga masih tetap juara 1 ya. Dan persiapan yang lain juga mempersiapkan diri untuk sebentar lagi kan main kan nanti di atas ya. Oh iya. Iya betul. Dan rencananya ke depan juga bikin lagu lah single untuk Denusa. Kan ini kan namanya Denusa ya. Oh, jadi sudah Iya. punya nama ya? Udah punya namanya. Oke. Denusa. Boleh dijelaskan kenapa Denusa namanya? Karena seperti yang dibilang diskusi tadi bahwa membawa nama Indonesia kita utamakan. Nusa kan Nusantara istilahnya ya. Dan single pertama mereka sudah ada, judulnya NTB, yaitu Nusantara Tanah Budaya. Mungkin Intang bisa sapa-sapa penonton di podcast dengan salah satu bagian lagu sasaknya yang di tengah ya, sedikit aja. Boleh? Boleh, boleh dong. Ya silakan boleh coba. sekali. Intang. Yang tembangnya. Yang tembaknya. Karena lu ke TV. Langsung. Iya. Semeton jari
dende pada lupa adat budaya ente. Luar biasa, merinding banget loh sahabat bahasa yang mendengarkan secara langsung di sini, sangat merinding. Semoga sahabat bahasa di sana juga sampai ya. Gitu. Ih, keren. Berarti nanti akan ada tembang itu di dalam. Ya, kita nanti membuka itu sebelum muspus sedikit tembang aja sebagai penyapa penonton, baru mulai muspus yang kita tampilkan di nasional. Itu Mbak Era. Luar biasa Oke. ya, nanti ada produknya ya, Iya, berarti. Wow, keren banget, tidak sabar untuk segera mendengarkan. Dan itu nanti akan diunggah di YouTube atau Udah kalau yang sudah itu ya? Itu Oh, sudah. Itu sudah. Yang tahun yang kemarin. tahun lalu. Ya, itu juara 1, makanya salah satu cara memperkenalkan bahasa Sasak dengan ikut lomba dan juara 1 ya, sehingga Sasaknya dikenal sama orang. Luar biasa. Semoga terus berkarya bersama juga ya, Yes. teman-teman, meskipun Amin, nanti amin, mungkin amin. akan lulus. Nah, ini nih Pak Nizar, jadi pertanyaan saya, karena kan anak-anak ini pasti suatu saat akan berpencar begitu ya. Kemudian mereka jadi tidak tidak satu tim lagi lah, Betul, seperti itu. Nah, berarti itu bagaimana cara untuk membuat tim ini tetap punya karya, tetap punya dikenang lah ya, begitu, dikenang di SMAN 1 Selong, caranya seperti itu ya Pak ya? Ya, jadi kita buatkan yang mereka karya dan ada yang mereka lihat. Dan itu kita juga buat komunitas ya. Nah, jadi alumni Indrakila itu ada setiap tahun dan kita bergabung dalam grup WA. Jadi semua masih ingat, bahkan teman-teman kakak kelas mereka juga waktu latihan kemarin datang ya. Untuk gini loh cara kalian tampil karena udah pengalaman dan sebagainya. Jadi tetap mereka sambung menyambung dan tidak terlupakan dari generasi ke generasi. Luar biasa ini. Gitu Anak kira-kira. didik Pak Nizar semua ya ini. Orang tuanya juga, utamanya. Orang tuanya juga ya, iya. Karena dibawa jauh-jauh ke Mataram ya, jadi harus tahu gitu. Baik, mungkin ini terakhir karena sudah dikode-kode dari tadi. Harapan apa yang teman-teman inginkan terjadi, baik bagi diri teman-teman maupun bagi sahabat bahasa yang sedang menonton? Mungkin dari Pak Nizar terlebih dahulu, nanti bergilir ya. Semua harus memberikan harapan ya. Oke, harapan saya biar dunia seni itu tidak dianggap sepele ya. Karena kenyataannya nih di setiap sekolah pasti mengunggulkan yang akademik lah. Giliran memperkenalkan Indonesia melalui seni dan budaya. Tetapi giliran di sekolah malah yang ditampilkan, yang diutamakan adalah akademik. Ini kayak apa istilahnya, berbanding terbalik dengan kenyataannya. Tapi dengan kita berkarya, semoga masyarakat, pemerintah, siapapun itu menyadari bahwa ini penting untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Itu aja sih. Luar biasa ya, sofis sekali. Baik, boleh dilanjutkan dengan Arif ya. Untuk diri Arif sendiri, boleh untuk sahabat bahasa juga. Harapan terkait saya musik. ya biar lebih bisa berbahasa daerah dan lebih mengenal budaya itulah. Oke, Nah, terus dalam bermusik ya. harapan saya itu selanjutnya perkuat literasi. Wih, luar biasa ya sahabat bahasa, itu juga jadi program prioritas Balai Bahasa. Selanjutnya Aziz. Harapan saya itu menjadi lebih baik ke depannya. Oke, mantap. Untuk sahabat bahasa? Oke. Mentok ya. Ya, oke. Selanjutnya Oki. Harapan saya ke depannya semoga saya terus bisa berkarya dan semoga kami ini juga tetap berkumpul ke depannya, mungkin menjadi satu kelompok ataupun bisa berkarya bersama. Lalu tentu saja menjadi orang yang lebih baik, dan mungkin itu saja. Oke, terima kasih Oki. Selanjutnya Cica. Iya. Terima kasih. Emang murah senyum. Harapan saya buat kedepannya
semoga kita bisa terus berkarya dan kita gimana ya, kayak terus berkarya tapi jangan lupakan bahasa daerah itu sendiri, karena bisa dibilang bahasa daerah zaman sekarang itu memang minim banget untuk Penggunaannya ya? jadi salah satu cara pengenalan bahasa daerah itu bisa lewat karya seperti lagu yang kita buat itu sendiri. Oke, terima kasih Cica. Baik, yang terakhir dari Rindang. Kalau harapan untuk saya, semoga kedepannya saya lebih bisa profesional bersama teman-teman yang satu tim atau yang lain. Terus harapan untuk teman-teman yang lain, ya sama sih, kita harus tetap berkarya, tapi juga selalu melestarikan ciri khas kita Nusantara gitu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman The Nusa ya. Ternyata sudah punya nama luar biasa dan semoga ini karirnya langgeng begitu ya di dunia musik maupun di dunia puisi. Siapa tahu teman-teman di sini juga ingin memperdalam interpretasi terhadap puisi-puisi Indonesia terutama dan puisi-puisi Nusa Tenggara Barat, karena banyak sekali sastrawan dari Nusa Tenggara Barat yang sudah menjadi sastrawan nasional, mendapatkan berbagai penghargaan sama seperti teman-teman The Nusa ini. Sudah ada namanya, keren sekali, jadi saya ingin sebut terus-menerus. Baik, terima kasih. Sampai bertemu kembali dan semoga tidak kapok ya, kami undang terus-menerus dalam acara kami gitu. Dan sampai bertemu lagi Pak Nizar, saya sangat menantikan tim musikalisasi puisi dari SMAN 1 Selong berikutnya begitu ya. Dan semoga bisa terwujud apa yang tadi dicita-citakan untuk bisa juara 1 nih tingkat nasional, dan mungkin nanti bisa ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi lainnya di ajang-ajang perlombaan lainnya. Baik sahabat bahasa, itu tadi Siniar Sasambo bersama dengan tim musikalisasi puisi SMAN 1 Selong yang sudah punya nama menjadi The Nusa. Semoga memberi banyak manfaat bagi sahabat bahasa, dan jangan lupa untuk menyaksikan video musikalisasi puisi yang menjadi persyaratan lomba dari Festival Musikalisasi Puisi Nasional bisa ditonton di YouTube Siniar Sasambo, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sampai bertemu di Siniar Sasambo berikutnya. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Dadah, salam literasi.